saya menemukan hal yang menurut saya keren. Kenapa keren? Karena tidak diajarkan di bangku formal manapun. Dengan saya Indra Septiana, selamat datang di Denyut Semesta. Mungkin Anda belum cukup open mind atau setuju dengan saya. Tapi tidak masalah, saya akan tetap coba untuk membagikannya. Saya sangat suka mempelajari bagaimana alam ini bekerja. Mungkin karena sejak kecil saya selalu diajak ngobrol dengan bapak saya. Sampai akhirnya saya menemukan jalan, atau tepatnya saya digiring dengan orang-orang yang mungkin bisa dibilang satu pattern dengan saya. Jalan yang saya tempuh, orang menyebutnya dengan hikam, jamak dari hikmah. Jadi, apa itu hikmah? Menurut Kiai Haji Zazen Zainal Abidin Bazul Ashab Sukabumi, hikmah adalah pengetahuan yang mendalam tentang suatu hal. Dari jalan yang telah saya tempuh itu, saya mendapatkan dua acuan untuk mengetahui sesuatu itu benar atau tidak. Yang pertama, sesuatu itu harus scientific. Kalau tidak scientific, menurut saya bullshit. Dan yang kedua, andai pun dia tidak scientific, tapi sesuatu itu works. Misalnya, fenomena celah ganda dalam dunia kuantum. Banyak ilmuwan yang tidak dapat menjelaskannya secara rinci. Tetapi pada kenyataannya fenomena itu terjadi. Fenomena itu works. Jadi berdasarkan acuan itu saya mendapatkan bahwa kita adalah bagian dari Tuhan. Pada dasarnya kita itu Tuhan. Apa itu Tuhan? Tuhan itu segalanya, semuanya. Semua yang ada tidak ada lagi di luar itu. Dan tidak ada luar. Semua tercakup. Dan itulah Tuhan. Bentuknya apa? Bentuknya adalah energi. Semua benda, apapun itu, ketika kita zoom, pada akhirnya benda itu tersusun dari sebuah energi. Badan kita energi, batu energi, tumbuhan pun energi. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dan kita bisa tahu tujuan kita dilahirkan untuk apa. Dan kita bisa membaca masa depan. Kita bisa happy menjadi diri kita yang sekarang. Jika kita telah terhubung dengan Tuhan. Basically itu. Jadi, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan? Kita pada dasarnya menerima 11 juta bit informasi setiap detiknya. Namun, tersaring oleh bagian otak yang disebut Reticular Activity System, RAS. Karena RAS itulah rata-rata manusia hanya menerima 7-11 bit informasi setiap detiknya. Ketika RAS terbuka, kita bisa menerima segala informasi dari database alam semesta. Atau dalam bahasa lain, kita telah terhubung dengan Tuhan. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa membuka RAS tersebut? Salah satu caranya adalah dengan meditasi. Meditasi bukan hanya sekedar duduk dan diam, tetapi meditasi adalah tahapan untuk mengosongkan pikiran. Ketika pikiran kosong, kita dapat mendengar suara alam semesta. Kita dapat menyatu dengan frekuensi alam semesta. Atau dapat disebut juga meditasi adalah pemisahan antara pikiran dan kesadaran. Jadi, yang menghalangi kita untuk kita bisa mengakses alam semesta adalah pikiran. Sejak kecil, kita diprogram oleh lingkungan, oleh orang tua, oleh pendidikan, ataupun yang lain. Sehingga masuklah ideologi dalam otak kita. Oleh sebab itu, keputusan yang selalu kita buat selalu berdasarkan ideologi. Jadi, musuh terbesar kita adalah pikiran. Penghalang dan pembatas kita adalah pikiran. Karena isi pikiran adalah keraguan, ketakutan, kecemasan, proyeksi masa depan, dan penyesalan masa lalu. Mbah Sujiwo Tejo pun pernah menyatakan bahwa tangga menuju Tuhan adalah kepala,
Jadi injak-injaklah pikiran dan rasionalitas kita. Secara alami, Tuhan telah membekali kita dengan insting. Toh saat kita berpikir, kita tidak akan pernah bisa mengambil keputusan. Karena pikiran adalah kebingungan. Pada saat kita berpikir, akan timbul 5 pikiran, akan timbul puluhan pikiran. Dan ketika kita bingung karena begitu banyak pikiran yang ada, pada akhirnya kita mengambil keputusan berdasarkan insting kita. Jadi, buat apa ada pikiran? Apa fungsi pikiran itu? Fungsi pikiran adalah hanya untuk mengkalkulasi atau mengkonsepsi apa-apa yang telah terjadi. Kita hanya perlu menggunakan insting dan refleks kita, karena alam semesta berbicara melalui refleks. Bahkan penemuan yang hebat yang pernah ditemukan oleh manusia itu bukan hasil dari pemikiran mereka sendiri. Semua terjadi karena kecelakaan. Semua terjadi karena refleks. Isaac Newton menemukan teori gravitasi bukan ketika dia sedang berpikir, tetapi ketika dia sedang duduk dan apel jatuh di kepalanya, lalu muncul inspirasi. Baru dia catat hasil dari inspirasi itu. Inspirasi datangnya dari semesta. Banyak ideologi yang menahan insting. Yang perlu kita lakukan hanyalah menjadi alami. Ketika kita melihat orang yang lepas, ekspresif, itu terlihat berkarisma. Kenapa? Karena mereka tidak sedang berpikir. Mereka sedang berada di dalam flow state, dalam pusaran vortex. Ketika kita sedang dalam alunan flow state, alam semesta sedang mengalir melalui diri kita. In the vortex. Berpikir membuat kita keluar dari vortex, out of vortex. Berpikir malah membuat kita bingung, membuat kita tidak take action. Sampailah kita pada pertanyaan, apakah alam semesta punya tujuan? Tidak, alam semesta tidak punya tujuan. Alam semesta hanya bergerak secara infinity. Jadi tidak ada awal, tidak ada akhir. Tuhan tidak berawal dan tidak berakhir. Dan kita sedang berada pada titik tengah infinity tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.